Perkenalkan, nama saya Salvila Firnia Santosa, absen 32 dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan apa sih karunia Allah dan bagaimana cara mengembangkan dan melestarikannya. Yang pertama, my future plan or my dreams. Sebelum memulai, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas doamu sepanjang hari ini. Engkau sudah memberikan nafas untuk kita. Engkau juga sudah memberikan keterampilan yang baru dan yang sangat baik untuk kami. Maka sementara selfie akan menjelaskan Tuhan isi pengerjaan selfie Tuhan, biarlah yang mendengar bisa mengerti dan memahami dan melakukannya. Bapak, terima kasih Tuhan, walaupun yang terjadi, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih. Amin. Saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan karunia Allah. Di sini saya mengambil dari Wikipedia, ensiklopedia bebas, yang dimana isinya bagi Paulus, karunia adalah suatu pemberian anugerah Allah untuk kepentingan umatnya. Karunia bukan diberikan Allah untuk menambah gengsi seseorang. Paulus ingin menekankan bahwa karunia apapun jenisnya, pemberinya tetap satu, yaitu roh yang sama. Tekanan Paulus adalah pada Allah, sang pemberi karunia itu, bukan pada orang yang mendapatkan karunia itu, ataupun jenis-jenis karunia itu. Mengapa kita perlu mengembangkan karunia Allah? Saya mengambil dari 1, 2, 3 dok yang dimana isinya orang muda seringkali tidak menyadari kemampuan-kemampuan dan talenta yang ada di dalam diri mereka. Di lain pihak, mereka pun sulit menerima keterbatasan-keterbatasannya. Hal ini mungkin tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan, di mana mereka diperlakukan sebagai anak-anak. Akibatnya, mereka tidak bisa mengembangkan diri secara maksimal. Setiap manusia adalah unik dan diberikan kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai kaum beriman, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengembangkan bakat dan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Keunggulan diri berkaitan dengan bakat dan kemampuan hendaknya tidak membuat setiap orang merasa lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat memunculkan sikap sombong dan arogan. Demikian halnya juga dengan keterbatasan yang tidak ada, keterbatasan yang ada tidak membuat orang menjadi rendah diri, minder, atau bahkan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Impian saya ingin menjadi dan mengapa? Impian saya kelak ingin menjadi psikolog. Karena sekarang banyak sekali remaja yang stres, depresi, dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya hanya karena merasa kesepian dan tidak punya siapa-siapa. Dan lagi, saya sangat suka mendengar cerita dari orang lain. Dan menurut saya sudah melewati masa-masa kehidupan saya yang cukup berat, seperti halnya merasa kesepian, kehilangan, depresi, mempunyai masalah yang bisa dibilang bukan porsi umum untuk umur tersebut, dan lain sebagainya. Terutama tujuan saya sebagai psikolog, saya ingin menjadi teman bagi mereka yang membutuhkan. Bahkan saya memiliki mimpi saya bisa menolong orang-orang yang kesusahan dengan biaya konsultasi. Saya akan membuka ruang di hari tertentu yang dimana konsultasi gratis untuk siapapun. Saya sangat terinspirasi dari kata-kata Dr. Gunawan yang dimana beliau berkata, saya jadi dokter bukan untuk mencari uang, tetapi saya menjadi dokter untuk menolong orang. Di sini kita bisa melihat Dr. Gunawan dan beberapa pasien Dr. Gunawan yang dari sakit bahkan kritis
bisa sembuh, bahkan ada yang tanpa biaya, tanpa alat, semua disediakan oleh Dr. Gunawan. Contohnya seperti Deddy Corbuzier, yang dimana baru-baru ini dia mengalami COVID dan itu cukup berat sampai kritis, koma, dan sudah diambang hidup atau mati. Mungkin kalau kalian penasaran bagaimana story-nya, kalian bisa melihat podcast Deddy Corbuzier di YouTube atau dimanapun. Ini cuma contoh orang depresi atau hopeless atau kesepian dan sebagainya. Rasa seperti itu tidak melihat umur, dari anak kecil bahkan orang tua itu bisa mengalami hal seperti itu. Orang yang merasakan itu tidak akan mempedulikan style mereka. Orang yang merasakan itu tidak akan mempedulikan kecantikan mereka, fisik mereka. Yang lebih parahnya lagi, mereka yang merasakan hal itu, mereka tidak peduli. Mereka harus hidup bagaimana, seperti apa, atau bahkan mereka harus hidup atau tidak. Ada seorang berkata, what is depression like? It's like drawing its chair. You can see everyone around you floating. Apa sih depression? Depression itu kayak gimana? Depresi itu kayak kamu tenggelam. Kamu bisa melihat semua orang di sekitarmu bernafas, tapi kamu itu nggak bisa bernafas. Orang yang depresi, kesepian, putus asa, mereka akan berpikir hidup itu nggak penting, hidup itu cuma beban, hidup itu masalah doang. Mereka memilih mati daripada hidup, tetapi selalu diputar, selalu dikelilingi oleh rasa ketakutan, kehilangan, stres, begitu. So, kesimpulannya, hargai karunia yang sudah diberikan oleh Allah, kembangkan dan perjuangkan. Apapun yang kita lakukan, itu tidak akan membuahkan hasil yang sia-sia. Selalu bersyukur dengan apapun yang Allah berikan, karena itu yang terbaik untuk kita. Dan selalu lakukan hal baik, agar selain melestarikan karunia Allah, juga memuliakan namanya. Kata-kata dari saya untuk materi ini, semua yang kita lakukan jika mengandalkan Dia, Tuhan Allah kita, semuanya akan menghasilkan buah yang terbaik. So, jangan menyerah dan tetap berserah. Sebelum mengakhiri, mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Terima kasih Engkau sudah melancarkan Tuhan, melancarkan penjelasan dari salji Bapa. Kiranya Engkau memberkati orang yang mendengar Tuhan. Kiranya orang yang mendengar penjelasan ini Bapa, orang yang melihat materi ini Bapa, bisa mengerti dan menjalankan apapun karunia yang sudah Engkau berikan Bapa. Kami tahu Tuhan, banyak orang yang membutuhkan kami Tuhan. Kami berserah, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.